Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadahan hafidhallahu taala. Sekarang kita sampai pada al-hadis ats-tsamin was-salasun, hadis yang ke-38. Langsung saja kita baca hadisnya. An Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Rasul SAW yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qal sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzi'ul ilma ba'da an a'takumu intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama ini setelah Allah berikan kepada kalian dengan mencabut tiba-tiba. Walakin yantazi'uhu minhum ma'aqabdil ulama bi'ilmihim. Namun Allah mencabut ilmu agama dari mereka dengan dicabutnya, diwafatkannya para ulama. Fayabqa nasun juhalun, maka yang tersisa adalah orang-orang yang jahil, orang yang tidak paham agama. Yustaftauna, ketika mereka dimintai fatwa, ditanya tentang urusan agama, fayuftuna bira'ihim, mereka pun berfatwa dengan akal-akalan mereka. Fayadillun, mereka pun sesat. Wayudillun, dan mereka pun menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama ini dengan tiba-tiba setelah Allah berikan kepada kalian. Akan tetapi Allah mencabut ilmu agama ini dari mereka
dengan diwafatkannya para ulama bersama ilmu mereka juga. Maka yang tersisa, yang tinggal orang-orang yang jahil, yang tidak paham agama. Mereka ketika ditanya urusan agama, mereka berfatwa dengan akal pikiran mereka sendiri. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita baca penjelasan atau syarah dari Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadahan hafizallahu taala. Adapun berkaitan dengan sabda Rasul, innallaha la yanzil ilma ba'da an ataqamu intizaan. Allah tidak mencabut ilmu agama setelah Allah berikan kepada kalian dengan tiba-tiba dicabut. Fihi azimu nikmatil ilmi. Di sini ada penjelasan bagaimana keagungan nikmat ilmu. Kita akan merasakan nikmat itu luar biasa setelah hilang dari kita. Contoh saja, kalau kita dikasih sedikit sakit, baru ingat bagaimana nikmatnya sehat. Kita ketika dikasih kesibukan yang luar biasa, kita baru sadar nikmat waktu itu luar biasa. Demikian pula dengan al-ilmu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Maknanya kata para ulama, tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang tidak paham agama. Karena bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah kalau dia tidak punya ilmunya. Sedangkan ibadah kepada Allah ini adalah sebab utama meraih kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dan Islam agama ilmu dan amal. Setiap hari kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Sebagian ulama mengatakan as-siratal mustaqim adalah al-ilmu nafi' wal amalus saleh. Ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Islam bukan orang Yahudi, Islam bukan seperti orang Nasara. Orang Yahudi paham ilmu, enggak mengamalkan. Orang Nasara beramal tanpa al-ilmu. Islam dibangun di atas al-ilmu nafi' wal amal saleh. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana keagungan nikmat al-ilmu. Kita baru terasa pentingnya nikmatnya ilmu kalau sudah dicabut ilmu tersebut. Di antaranya dengan diwafatkannya para al-ulama. Al-ulama warasatu al-anbiya. Sekali lagi harus betul-betul kita tanamkan dalam jiwa kita ilmu agama. Tentunya ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Ini nikmat yang luar biasa. Ini akan membimbing kita ke jalan yang lurus, kepada petunjuk dan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap istiqomah dalam belajar ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian sabda Rasul, walakin yantazi'uhu minhum ma'aqabdil ulama bi'ilmihim. Namun Allah mencabut ilmu agama ini dari mereka, dari manusia, dengan diwafatkannya para al-ulama. Di dalam ucapan Rasul ini ada beberapa faedah. Fihi azimu manzilatil ulama. Di dalam sabda Rasul tadi ada penjelasan kedudukan yang tinggi bagi para al-ulama. Insyaallah kita tahu sendiri tadi bagaimana Rasul mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Tentunya ulama yang mewarisi ilmunya Nabi. Tentunya ulama yang mewarisi sunnah Nabi. Bukan ulama yang menyimpang dari ajaran Nabi atau ulama su. Rasul mengatakan innama akhafu ala ummati al aimatal mudillin. Yang aku khawatirkan atas umatku adalah para ulama-ulama
para imam-imam yang menyesatkan. Ini bukan yang dimaksud dalam pembahasan kita. Ulama yang memiliki kedudukan tinggi dalam pandangan Islam, yaitu tadi al-ulama warasatul anbiya, ulama yang meneruskan dakwah Nabi, yaitu dakwah at-tauhid. Ulama yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wajib untuk kita menghormati mereka, menimba ilmu dari mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, yaitu tadi para ulama yang mereka Rasul katakan warasatul anbiya, yang mewarisi ilmunya Nabi, bukan ngarang-ngarang ilmu agama sendiri. Kemudian kata beliau, wa fi anna qabdal ulama min a'dhamil masaib. Dalam sabda Rasul tadi, kalau ulama sudah diwafatkan, ilmu agama akan juga berkurang atau hilang. Ya. Di dalamnya ada penjelasan wafatnya para ulama termasuk musibah yang terbesar di atas muka bumi ini. Bahkan kata para ulama, mautul ulama sulmatul lil ummah. Kematian para ulama itu seperti kebocoran dalam diri umat. Ya, kalau kita bayangkan bagaimana kalau kapal itu bocor, bisa tenggelam. Ini ibaratnya para ulama kalau meninggal dunia seperti itu. Ada yang kurang di tengah-tengah al-ummah, karena mereka seperti nahkoda yang membimbing umat kepada jalan yang lurus dengan seizin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian para ulama termasuk sebesar-besarnya al-musibah. Kemudian sabda Rasul, fayabqa nasun juhalun yustaftauna fayuftun. Kalau ulama sudah banyak yang meninggal dunia, maka otomatis yang menggantikan mereka orang-orang yang jahil. Kalau sudah yang alim tidak ada, yang ada orang jahil. Ini hukum secara umum, al-ghalib demikian. Kata Asy-Syaikh, fihi hisu alil jahl wad dalal ala tasaddur. Dalam ucapan Rasul tadi ada penjelasan bagaimana antusias orang-orang yang jahil, yang tidak paham agama, alias orang yang bodoh masalah agama, dan bagaimana orang-orang yang sesat, mereka ini antusias untuk tampil ke depan. Entah di mimbar di masjid, ataupun sekarang di dunia medsos, luar biasa fitnah atas sadur, fitnah untuk lancang tampil seperti ulama, atau istilah bahasa Arabnya al-muta'alim, orang yang pura-pura alim padahal jahil, atau kalau istilah orang kita ini orang yang ngelama namun pura-pura jadi apa? Ulama. Bukan ulama namun ngelama. Ini luar biasa banyaknya. Dan ini juga sebagai bahan introspeksi bagi kita. Kalau kita nggak paham masalah agama, jangan asbun. Kalau kita tidak paham sesuatu dari masalah agama, jangan asal komentar, jangan askom. Karena semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tadi Rasul mengatakan orang itu sesat dan menyesatkan. Kalau sudah menyesatkan, apa akibatnya? Dia berdosa dan menanggung dosa orang yang dia sesatkan. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, man da'a ila dhalala kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Kalau di medsos ada 1000 orang yang mengikuti kesesatan yang disampaikan tadi, maka orang yang berkata tentang agama Allah tanpa ilmu tersebut menanggung dosa 1000 orang. Naudzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Ya, apalagi yang sok jadi pahlawan medsos, setiap hari harus
kejar setoran, nulis, posting dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Nggak dipikir, nggak ditimbang lagi apa yang diposting itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ketika dibantah baru ya keluar dan seterusnya. Hati-hati, jangan posting lalu hapus tanpa ahli ilmu ketika mempostingnya. Ini sekali lagi harus betul-betul kita sadari, Rasul telah memberikan isyarat bagaimana orang-orang yang jahil, orang-orang yang sesat, mereka sangat tamak, antusias, semangat dalam menyebarkan kesesatan ataupun kejahilan mereka. Atau paling tidak tadi, orang yang belum waktunya tampil namun sudah berani tampil. Dulu para ulama salaf sangat amat takut mereka ketika berfatwa tanpa ahli ilmu atau sebelum waktunya. Namun sekarang luar biasa dengan adanya medsos ini. Paling tidak untuk kita sendiri hati-hati, jangan asal posting, jangan asal komentar dan seterusnya, karena semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu laika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi berbicara tentang agama tanpa ilmu ini merupakan dosa yang luar biasa, bahkan lebih bahayanya daripada syirik kepada Allah. Kalau orang berbuat syirik itu bagi dirinya, ya betul itu dosa yang luar biasa. Kalau nggak tobat tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dari sisi yang lain, berkata tentang agama Allah tanpa ilmu ini bahayanya menyesatkan banyak orang. Makanya Allah dalam surat Al-A'raf setelah menyebutkan dosa syirik baru disebutkan dosa berkata tentang Allah, tentang agama Allah tanpa ahli ilmu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Rabbku mengharamkan atas kalian al-fawahish, yang nampak maupun yang tersembunyi, kekejian yang nampak maupun yang sembunyi. Wal itsma wal baghya, dosa dan melampaui batas. Yang ketiga, wa antusyriku billahi ma lam yunazil bi sultana, dan engkau berbuat syirik yang Allah tidak menurunkan keterangan padanya. Kemudian yang keempat, yang paling tinggi dari dosa-dosa tersebut, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan untuk engkau berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Kata para ulama, ini Allah sebutkan setelah derajat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahayanya berkata tentang agama Allah tanpa ahli ilmu. Ya. Sekali lagi, ini yang harus kita waspadai minimal untuk diri kita dan juga untuk kita menjauh dari orang-orang yang jahil namun lancang berbicara urusan agama. Atau yang tadi kita sampaikan, yang ngelama namun pura-pura jadi ulama, yang asbun di medsos, asal posting lalu hapus, posting hapus. Ya, kalau orang Arab istilahnya mafimuh. Ya. Kemudian kata beliau, wa yustaftaun, kata-kata mereka dimintai fatwa. Fihi hajatun nas ad-daima ila ahli ilmi. Ini mengisyaratkan manusia itu sangat butuh kepada para ahli ulama. Karena setiap hari, ya, setiap hembusan nafas kita itu butuh ilmu agama. Kalau kita menyadarinya, bangun tidur kita butuh ilmu. Apa doa bangun tidur? Kita mau ke toilet butuh ilmu. Apa adab-adab masuk toilet dan di dalam toilet? Kita pergi ke masjid butuh bimbingan ilmu. Kita di masjid demikian. Setiap aktivitas kita, setiap aktivitas seorang muslim muslimah butuh ilmu. Terkadang kita belum mengetahuinya, maka butuh apa?
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Ketika orang-orang yang jahil ataupun yang tidak paham agama, paham kebutuhan manusia terhadap para ulama, butuh mereka diberikan fatwa, mereka tampil, ya. Entah dengan memang niat untuk mendapatkan kedudukan, urusan dunia dan sebagainya, atau paling tidak tadi, ya, keserakahan untuk mereka tampil di hadapan manusia karena melihat, ya, peluang manusia ini butuh orang-orang yang memberikan fatwa. Namun inilah sekali lagi, kalau kita selektif membeli barang jangan sampai tertipu kena barang yang imitasi, apalagi ulama ataupun ustadz dai yang imitasi. Hati-hati, karena dosanya bukan mereka saja yang menanggung, kita juga terkena. Kalau kita sudah tersesatkan, nggak bisa balik ke jalan kebenaran, naudzubillahi min dzalik. Ini urusannya akhirat, kekal selama-lamanya. Maka sudah pernah kita lewati sabda Rasul dalam Sahih Bukhari juga, du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada dai-dai yang menyerukan neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka pun akan dimasukkan ke neraka jahanam. Jangan mengatakan, wah nanti dosanya mereka yang menanggung. Ente juga terkena imbasnya kalau sudah kena pemikiran sesat. Ini sekali lagi sangat berbahaya, dan sudah kita sampaikan juga setiap khutbatul hajah, awal kajian, muqaddimah pengajian, sabda Rasul, wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Naudzubillahi min dzalik. Wa fi hirsu ahlil jahl wad dalal ala dhuhur bimadharil ulama. Ini mirip dengan tadi. Maka dari sabda Rasul tadi ada penjelasan bagaimana antusias orang-orang yang jahil, yang sesat untuk tampil di depan umum dengan berpura-pura menjadi ahli ulama, ya, ngelama namun pura-pura jadi ulama, juhala namun pura-pura jadi ulama, hanya bermodalkan retorika yang indah ataupun gelar-gelar akademik mereka. Nggak mesti yang namanya profesor, doktor itu pandai masalah agama, meskipun belajarnya di kuliah agama misalnya. Sebagaimana kata para ulama, Syekh bin Baz, Syekh Albani dan sebagainya, mereka mengatakan berapa banyak orang-orang yang gelarnya doktor tidak paham masalah al-aqidah, ya. Bahkan sudah kita singgung beberapa saat yang lalu, bagaimana yang akademiknya tinggi, naudzubillah min dzalik, meskipun mengaku dai ahlu sunnah tapi melecehkan Al-Quran, mengatakan nasikh mansuh Al-Quran sama dengan isuk tempe suri deli. Naudzubillah min dzalik, ucapan kufur akbar. Padahal gelar akademiknya luar biasa, bukan jaminan. Maka hati-hati, dalu wa adalu, sesat dan menyesatkan. Li ilmihim bihajatin nas ilaihim. Ini semuanya tadi orang-orang jahil tadi melihat peluang manusia butuh para dai, butuh para ustadz, mereka pun maju memberanikan dilancang, padahal di akhirat pertanggungjawabannya luar biasa beratnya. Kemudian sabda Rasul, fayadillun wa yudillun, mereka sesat dan menyesatkan. Fihi dararul qalbi bila ilmin. Dalam sabda Rasul tadi, mereka sesat dan menyesatkan menunjukkan bahayanya berkata tanpa al-ilmu. Sudah kita sampaikan tadi, bahkan bahayanya melebihi dosa syirik. Karena dosa syirik mungkin orang itu yang menanggung sendiri, tapi kalau berfatwa tanpa ilmu, posting ucapannya sendiri dari akalnya sendiri tanpa ilmu, bisa sampai kepada tadi derajat kufur akbar, kepada kesesatan. Ini sangat berbahaya. Kalau banyak orang yang tertipu, yang ikut-ikutan terpengaruh, dia juga menanggung dosanya. Yang lain menyebarkan kepada yang lain, luar biasa sesat dan menyesatkan. Maka sekali lagi hati-hati. Wa anna dararahu la yaksiru ala sahibihi bal yata'adda ila man balaghahu jahluhu minal afrad wal mujtama'at. Seperti yang kita sampaikan tadi, kata Syekh, dan bahwasanya bahaya berkata tentang
agama Allah tanpa ilmu ini tidak hanya sebatas orangnya saja yang terkena dosanya, namun juga yang mengikuti kejahilannya, kesesatannya. Ini berpengaruh kepada masyarakat. Dan kalau sudah menyebar kejahilan, kesesatan, jangan harap umat Islam mau jaya, mau menang. Ya. Intinya ini seperti penyakit kanker grogoti dari dalam. Bagaimana mungkin umat akan kokoh kuat kalau digerogoti dari dalam, akidahnya, manhajnya, ibadahnya dengan kesesatan dan kejahilan tersebut. Makanya kata para ulama, taswiyatus shaf muqaddamatun ala tauhidis shaf, bahwasanya memurnikan barisan umat dari penyimpangan-penyimpangan itu lebih didahulukan daripada menyatukan barisan. Karena nggak mungkin barisan itu bisa bersatu, umat Islam bersatu tanpa tadi dimurnikan akidahnya, diluruskan ajaran pemahaman mereka. Makanya Rasulullah SAW bahkan ketika jihad saja beliau tidak tinggal diam kalau ada kemungkaran, apalagi sampai kepada kesyirikan. Contoh pada perang Hunain, ada sebagian sahabat baru masuk Islam. Ketika mereka melewati pohon keramat milik orang musyrikin, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat sebagaimana mereka kaum musyrikin punya pohon keramat. Apa? Rasul diam. Wah, kita lagi berjihad, lagi perang, butuh persatuan, sudah diam saja? Tidak. Rasul ingkari. Allahu Akbar, innaha sunan kultum. Allah yang maha besar. Apa yang kalian ucapkan ini mirip dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ini sekali lagi Rasul tidak tinggal diam. Rasul mengingkari, meskipun dikala apa? Jihad yang membutuhkan persatuan. Cuma itulah manhajnya Rasul, memurnikan barisan umat Islam dari kotoran-kotoran syirik, kebid'ahan, kesesatan, lebih didahulukan dari ukhuwah Islamiyah, persatuan. Karena ukhuwah Islamiyah, persatuan tidak akan mungkin terwujud kalau ada apa? Kotoran-kotoran. Ya, nggak akan kuat umat Islam. Kita ingat perang Uhud, satu kemaksiatan menghancurkan pasukan sahabat Rasulullah SAW. Baru satu kemaksiatan. Ini maksiat, apalagi kalau ada kesyirikan. Maka aneh kalau ada orang-orang yang tidak terima kalau kita apa? Menyeru kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Ini demi kemaslahatan umat. Dikira apa? Kalau kita membantah kesyirikan, kebid'ahan, wah ini merusak ukhuwah Islamiyah. Ini terbalik akalnya. Ini menyimpang dari metode Rasulullah SAW. Ya. Dianggap terlalu keras dan seterusnya. Ini Rasul SAW yang apa? Mengajarkan kita untuk nahi mungkar, apalagi tadi masalah kesyirikan. Dan ini kita lihat bagaimana Rasul mentahdzir kita, memperingatkan kita, hati-hati dari orang-orang yang ngelama, dari orang-orang yang jahil namun apa? Pura-pura jadi ulama. Ini demi kemaslahatan kita. Kita saja kalau belajar ilmu dunia cari orang yang apa? Ahlinya. Atau kalau kita sakit datang ke memang betul-betul yang ahlinya. Mau antum ya berobat kepada orang yang pura-pura jadi dokter? Hah? Antum tahu sendiri, ini tetangga antum nggak pernah belajar pengobatan tradisional maupun yang modern, ya, tiba-tiba membuat klinik. Antum mau jadi kelinci percobaannya? Hah? Ini kan, ini urusan dunia. Antum nggak mau, antum selektif. Apalagi ini urusan apa? Akhirat. Ini kalau kita masih punya akal yang sehat. Kemudian kata Syekh, wa yazidu intisharu dararihi idza kana mimman yatasaddar aw yahris ala nasri ma indahu min khilali wasil ilam min mar'in wa mas'uin wa maqru'in. Apalagi
ketika disebarkannya kejahilan kesesatannya itu lewat seperti yang ada sekarang ini, medsos ataupun surat kabar dan sebagainya, lebih dahsyat lagi bahayanya, parahnya. Maka sekali lagi, untuk kita minimal hati-hati, jangan asal menerima begitu saja postingan ataupun makalah di internet, di medsos. Harus kita selektif, sebagaimana kata ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah, selektiflah dari mana engkau menimba ilmu tersebut. Kalau sudah jelas-jelas orangnya tadi jahil namun pura-pura jadi ulama, ngelama namun pura-pura jadi ulama, suka mencela-menceli ataupun suka posting lalu hapus dan sebagainya, menunjukkan kejahilannya, kengawurannya dalam memosting, menulis makalah, maka hati-hati. Kalau nggak mau disesatkan. Kemudian ditambahkan lagi di sini, wa fihi azimu ismi man aftanas bi jahalah. Dalam sabda Rasul tadi ada penjelasan bagaimana besarnya dosa orang yang memberikan fatwa kepada manusia dengan kejahilannya. Kejahilan, sekali lagi, kalau jelas-jelas menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, tanpa dalil, asbun saja. Kata Rasul, man da'a ila dhalala kana alaihi minal itsmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, baginya dosanya seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Hati-hati, ya. Untuk kita juga demikian. Anak kan cuma sekedar nge-share, kan itu bukan tulisan anak, samirawon, ya. Sama saja, karena antum menyebarkan kesesatan orang yang sesat, antum juga menanggung dosanya. Hati-hati, ya. Bukan hanya yang pertama kali membuat kesesatan itu yang berdosa, tapi yang juga ikut menyebarkannya. Dapat postingan meskipun dari profesor doktor misalnya, antum lihat dulu, betul enggak makalahnya, ceramahnya, sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan akidah salaf, manhaj salaf. Kalau tidak sesuai atau alias menyimpang, antum share ke yang lainnya, yang lain terpengaruh, di share juga kemana-mana, antum yang menanggung dosanya. Ini dosa MLM, ya, bersambung terus ini, luar biasa. Kalau nggak bertobat, naudzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi hati-hati, ini urusan agama, dan ini yang mengingatkan kita Rasul SAW, yang memperingatkan kita Rasulullah SAW. Ini karena kasih sayang beliau kepada umat beliau, kepada kita semuanya. Kemudian ada tambahan lagi fawaid secara umum. Anna man rama islaha ma fasada min ahwalin nas bighairi ilmi syar'i fa inna bidar yazidul jarha alaman. Secara umum faedah dari hadis tadi bahwasanya orang yang menghendaki memperbaiki kerusakan manusia tanpa ilmu syar'i maka lebih banyak merusak, lebih menambah parah keadaan, ya. Orang seperti tadi, ya. Misalnya ada orang sakit, antum nggak tahu cara pengobatan, ya. Antum kasih orang itu sakit misalnya batuk, antum kasih obat panu misalnya, nggak tahu pengobatan. Ini lebih iya niatnya baik, tapi caranya salah, nggak pakai ilmu, lebih memperparah. Apalagi urusan agama. Maka ingat, dulu pernah kita sampaikan juga di sini kisah seorang yang terluka di medan pertempuran atau ketika safar, dia tidak sanggup untuk mandi jenabat. Waktu itu dia terluka, kemudian mimpi basah. Tanya dia, bagaimana aku terluka, apakah wajib untuk mandi basah atau mandi jenabah, mandi junub? Kata
Temannya, iya wajib, nggak ada. Tayamum wajib, mandi apa? Junub. Dia pun mandi, mati. Kenapa? Fatwa dari orang yang tidak layak berfatwa. Apa kata Rasul? Qatalu. Mereka membunuhnya. Qatalahumullah. Rasul doakan semoga Allah membunuh mereka juga. Ini bahayanya apa? Berfatwa tanpa ilmu. Ingin memperbaiki niatnya betul, mungkin ikhlas. Tapi apa? Ini lebih berbahaya daripada orang yang jahil namun dia tahu dirinya. Ya, namun sekarang banyak orang yang jahil nggak tahu diri, ya, menjadi atau pura-pura jadi ulama tadi. Kemudian kata beliau, wa fihi anna ala du'atil khair al-hirs ala talabil ilmi syar'i. Wajib bagi para dai-dai kebaikan untuk tetap semangat belajar ilmu agama. Jangan merasa wah sudah jadi ustaz, jadi dai, sudah gelarnya profesor, doktor, nggak mau belajar lagi, nggak mau buka kitab lagi. Oh, sudah ahli ijtihad, posting, ya, dimanapun bisa nulis. Ya, ketika dibantah baru sadar kalau dia ya jahil dan seterusnya. Ya, terkadang nggak sadar kalau dia jahil. Namun inilah keadaan di tengah-tengah umat. Maka sekali lagi seseorang tidak boleh berhenti belajar ilmu agama sampai kapanpun. Karena ilmu agama juga luas dan kita juga terkadang banyak lupanya, maka terus semangat dalam belajar ilmu agama. Iya, saya rasa cukup sekian apa yang kita sampaikan. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Meskipun ada beberapa faedah di sini, tapi secara umum sudah kita sampaikan. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Baik, tidak ada. Alhamdulillah. Kita akhiri aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.